Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini kita belajar tentang merakit komputer. Nah, hari ini kita masih di part 1 dulu ya, karena setelah video ini akan ada part 2, part 3, dan berakhir dengan part 4. Di dalam video ini kita akan mengenal komponen-komponen penyusun CPU atau Central Processing Unit untuk part 1. Casing CPU atau Central Processing Unit biasanya digunakan untuk melindungi komponen yang ada di dalamnya seperti prosesor, VGA, RAM, HDD, dan sebagainya. Walaupun begitu, tidak semua casing yang kamu temui itu di toko elektronika sama. Ada banyak jenis casing komputer yang perlu kamu ketahui sebelum kamu memilih atau membelinya. Nah, kenapa kamu harus tahu? Ya jelas, ini untuk meminimalisir budget kamu ataupun untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kamu. Sekarang kita mengenal jenis-jenis casing. Casing untuk komputer yang pertama adalah casing mini ITX. Casing ini memiliki ukuran yang sangat kecil, kemudian biasanya digunakan untuk keperluan pelajar atau PC-PC kecil saja. Dengan ukuran PC yang kecil tersebut, casing ini cocok untuk kamu yang memiliki ruangan mungkin agak sedikit lebih sempit. Motherboard yang digunakan untuk casing ini sendiri adalah motherboard Mobo ukuran mini ITX. Umumnya, casing ini hanya mempunyai satu slot VGA card saja. Karena hal tersebut, casing mini ITX ini, tepatnya jenis Kubo Tower, biasanya digunakan untuk PS2. Untuk prosesornya sendiri, awalnya hanya bisa mendukung inti komputer seperti AMD Brazos atau Intel Atom saja. Namun, seiring dengan perkembangannya, casing ini sudah mendukung untuk melindungi prosesor Intel Core i series serta AMD A series. Bahkan saat ini sudah ada jenis mini ITX yang dirancang untuk gaming. Casing yang kedua adalah Mini Tower Micro ATX. Jika dibandingkan dengan mini ITX, casing komputer Micro ITX ini memiliki ukuran yang agak sedikit lebih besar. Casing ini adalah casing yang paling banyak digunakan karena menampung berbagai ukuran Mobo Micro ATX. Ukuran dari casing CPU ini adalah sekitar 30-35 cm. Karena itu, casing ini cocok untuk PC kantoran ataupun warnet dengan spek dasar. Casing jenis ini juga biasanya mempunyai satu slot 5.25 optical drive, 4 slot hard drive, 2 buah slot VGA. Namun banyak komponen dan slot yang bisa ditampung serta juga tergantung dari jenis Mobo yang kamu gunakan. Casing yang ketiga adalah casing Mid Tower ATX. Jenis casing Mid Tower ATX ini termasuk salah satu jenis casing CPU terpopuler loh. Hal ini tersebut disebabkan karena ukurannya yang tidak terlalu besar namun tetap bisa menampung banyak komponen. Mid Tower ATX sendiri memiliki ukuran sekitar 43-48 cm. Dengan ukuran tersebut, jenis casing ini menjadi alternatif pilihan untuk para gamers. Apalagi jenis casing ini mempunyai slot PS2 dan support Mobo ATX, hard drive dan optical drive, dan 2 VGA card. Namun, saat hendak memasang 2 VGA, pastikan terlebih dahulu mengenai sirkulasi udaranya. Apakah cukup bagus atau tidak? Jika kamu paksakan, akan menyebabkan airflow casing terbatas dan suhu CPU akan mudah tidak stabil atau cepat panas. Casing selanjutnya, yang keempat adalah casing full tower. Casing jenis ini merupakan jenis dengan ukuran besar yang biasanya digunakan untuk kebutuhan dengan spek tinggi. Misalnya untuk gaming, desain profesional, overclock, extreme, PC server, dan konten profesional.
Untuk ukurannya sendiri, casing ini memiliki panjang sekitar 50 cm, tingginya sekitar 70 cm, lebar sekitar 20 cm. Namun, ada pula casing yang memiliki ukuran lebih besar dari ukuran tersebut. Jadi, jikalau kamu ingin menggunakan casing ini, pastikan kamu sudah menyediakan tempat yang cukup besar. Jenis casing CPU gaming ini sendiri dapat digunakan untuk mobo ATX dan ATX dengan menggunakan 2 VGA atau 2 VGA 49 5.25 drive bys. Selain itu, jenis casing full tower ini juga sudah dilengkapi dengan sistem pendingin yang stabil seperti water cooling. Dengan begitu, suhu di CPU lebih stabil dan tidak mudah terjadi overheat. Casing terakhir yang akan saya bahas adalah casing rack mount. Sesuai dengan namanya, casing ini memiliki bentuk seperti rak lemari khusus. Casing ini berbentuk tipis dan pipih dengan setiap rak casing tersebut memiliki unit server dengan fungsi-fungsi yang berbeda. Karena fungsinya yang cukup kompleks, casing ini biasanya digunakan untuk institusi khusus. Dan dari informasi casing yang saya sebutkan tadi, kira-kira kamu butuh casing yang mana? Setelah kita membahas macam-macam casing, sekarang kita akan membahas tentang motherboard. Ya, motherboard adalah suatu papan sirkuit komputer yang berfungsi sebagai tempat untuk memasang perangkat komputer seperti RAM, prosesor, VGA card, I/O, sound card, dan lainnya. Motherboard juga menjadi komponen yang sangat penting karena sebagai penghubung semua komponen perangkat keras komputer. Berikut adalah bagian-bagian dan fungsi komponen motherboard seperti pada gambar di bawah ini. Gambar ini menunjukkan posisi dan fungsi dari beberapa bagian komponen motherboard. Kamu bisa lihat di situ ada prosesor soket, memori, IDE, short bridge, BIOS, SATA, PCI, AGP, dan yang lainnya. Oke, kita akan bahas slot-slot yang ada di motherboard ya. Ini adalah komponen-komponen yang ada di motherboard. Yang pertama, slot atau soket prosesor, di mana dia berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan atau memasang prosesor. Nah, slot ini dilengkapi dengan pengunci yang ada pada motherboard. Bentuknya ya seperti soket komputer, tapi disesuaikan dengan prosesornya sendiri. Selanjutnya, slot yang ada di motherboard adalah slot memori RAM atau random access memory, di mana merupakan tempat untuk meletakkan RAM. RAM terdapat dari beberapa jenis, ya ini ada SDRAM, DDR2, DDR3, dan lainnya. Jadi saat kamu membeli RAM, pastikan slot yang ada di motherboard kamu itu sesuai ya jenisnya sehingga tidak salah beli. Selanjutnya masih di komponen motherboard lain ada IDE atau port IDE ya, merupakan port yang mempunyai 40 pin yang berfungsi untuk meletakkan kabel IDE yang menghubungkan ke beberapa komponen seperti hard disk dan CD-ROM. Port IDE biasanya terbagi menjadi dua macam, yaitu IDE dan secondary IDE. Primary hard disk biasanya digunakan untuk menghubungkan ke hard disk, sedangkan secondary IDE berfungsi untuk menghubungkan ke komponen CD-ROM. Selanjutnya ada chipset motherboard. Nah, chipset motherboard ini adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur dan membagi fungsi-fungsi dalam motherboard. Chipset motherboard sendiri ada dua macam, yakni ada yang North Bridge dan chipset South Bridge. Chipset North Bridge berfungsi untuk mengatur alur kinerja prosesor yang berhubungan dengan komponen utama seperti slot memori, slot PCI, dan slot AGP.
Chipset not breezy biasanya terletak di dekat komponen prosesor, sedangkan chipset short breezy berfungsi untuk mengatur alur kerja prosesor yang berhubungan dengan komponen seperti IDE, hard disk, kemudian drive, dan DMA, dan juga interrupt. Selanjutnya ada chipset BIOS. Nah, chipset BIOS ini biasanya berisikan software BIOS yang berfungsi untuk membaca dan mendata komponen dari komputer tersebut. Chipset BIOS memperoleh tegangan dari baterai BIOS sehingga bisa menyimpan konfigurasi meskipun komputer itu dimatikan. Lalu ada SATA port. SATA port sendiri berfungsi untuk meletakkan kabel SATA yang akan menghubungkan antara hard disk yang mempunyai SATA port. Lalu ada serial port PCI atau peripheral component interconnected, di mana ini adalah saluran 32 dan 64 bit standar local bus yang mengikat bus ekspansi. CPI biasanya digunakan untuk meletakkan komponen-komponen seperti VGA card, kemudian sound card, LAN card, dan lainnya. Lalu komponen motherboard yang terakhir yang akan saya bahas adalah tentang AGP atau Accelerated Graphic Port. Nah, untuk AGP ini adalah slot VGA jenis baru yang khusus digunakan untuk meningkatkan kinerja video adapter. Kinerja AGP 2 kali lebih cepat dari VGA. Selanjutnya kita akan bahas tentang power supply. Nah, untuk power supply ini penjelasannya agak lebih panjang ya, jadi perhatikan dengan seksama. Power supply unit adalah perangkat keras atau hardware pada komputer yang berfungsi dan bertugas memberikan tegangan listrik secara langsung dan menyeluruh ke beberapa hardware atau komponen yang terpasang di dalam komputer tersebut yang membutuhkan tegangan listrik seperti hard disk, motherboard, VGA, optical drive, dan lain sebagainya. Selain berfungsi sebagai penyuplai tegangan, power supply unit juga memiliki peranan penting untuk mengatur besar kecilnya voltase yang akan masuk ke dalam komputer. Dengan demikian, bisa dibilang power supply adalah jantung dari komputer itu sendiri. Jadi jangan pernah menganggap remeh tentang keberadaan power supply ini, karena fungsinya sangatlah vital. Bahkan, kualitas dari power supply unit yang digunakan juga dapat mempengaruhi serta menentukan rata-rata masa umur komponen-komponen hardware yang terpasang di dalam komputer itu sendiri. Sayangnya, power supply unit ini biasanya dibundling atau dibeli dalam satu paket dengan casing komputer. Sebagian besar memiliki kualitas yang seadanya. Padahal power supply unit memiliki tugas yang sangat vital untuk menjaga pasokan listrik ke komponen-komponen komputer atau PC sesuai dengan kebutuhan. Kasus yang paling sering muncul adalah power supply unit tidak mampu memasok listrik sesuai permintaan dari semua komponen PC, sehingga power failure-nya pun terjadi. Karena hal ini tidak jarang PC menjadi cepat rusak dan parahnya lagi mengalami kehilangan data-data penting di hard disk akibat kejadian ini. Power supply atau PSU dia memiliki dua bentuk. Bentuk yang pertama disebut dengan PSU modular atau PSU yang tidak menggunakan kabel. Nah, PSU ini biasanya bodinya itu lebih kecil, kemudian kabel manajemennya dapat lebih mudah dan membuatnya terlihat lebih rapi. Dan tentunya dapat melancarkan aliran udara atau airflow di dalam casing tersebut. Kemudian temperatur di dalam PC-nya itu bisa dilihat tekanannya itu rendah atau tinggi. Dan untuk masalah harganya biasanya 10% atau 20% lebih mahal dari PSU non-modular. PSU yang kedua adalah PSU non-modular.
Nah, PSU non-modular sendiri adalah PSU yang memiliki kabel-kabel yang sudah menempel secara langsung dan ini tidak bisa lagi dipisahkan dari badan PSU itu sendiri. Kemudian sangat susah ya untuk kabel manajemennya, tapi ini memang sering banget digunakan oleh orang-orang umum karena rata-rata relatif harganya itu lebih murah daripada PSU biasanya. Oke, sekian video kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.